kami di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Selamat Advent madihita salutna. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kedatangan Mesias jauh-jauh hari sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Mika, terakhir nabi yang paling dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, yaitu Zakaria. Beratus-ratus tahun para nabi telah menubuatkan tentang akan datangnya seorang Mesias yang menjadi juru selamat bagi dunia. Salah satu ciri-ciri atau tanda Mesias yang akan datang itu diberitakan oleh Nabi Zakaria yang baru saja kita baca tadi. Di sana dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Jadi Amanginang, akhir-akhir ini terjadi perdebatan. Kira-kira Mesias yang akan datang itu yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, itu siapa? Nah, oleh karena itu saya ingin membawa kita perlahan-lahan ciri-ciri atau karakter atau tanda yang dimiliki oleh seorang Mesias yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria tersebut. Nanti akan kita buktikan ciri-cirinya tersebut, nubuatan tersebut terhadap ciri-ciri seorang yang dipercayai oleh orang Kristen sebagai Mesias yang lahir, yang datang untuk pertama sekali ke dunia yang kita rayakan. Nanti kita lihat ciri-cirinya, nubuatannya. Apakah dia benar atau tidak? Sebab banyak juga orang mengklaim bahwa Mesias yang dijanjikan itu, yang dinubuatkan para nabi di perjanjian lama itu adalah nabi kami, kata mereka. Saya tidak perlu menyinggung-nyinggung itu. Fokus saja kita ke Alkitab kita. Raja yang akan datang itu memiliki ciri-ciri. Banyak sebenarnya ciri-ciri. Yeremia juga menyampaikan ciri-ciri. Yesaya juga menyampaikan ciri-ciri. Mika juga menyampaikan ciri-ciri. Zakaria salah satunya di sini menyampaikan juga ciri-ciri yang lain. Fokus saja kita ciri-ciri seorang Mesias yang disampaikan oleh Zakaria tersebut. Di sini dikatakan, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Adil dimaksud di sini bukan adil dalam matematika. Kalau adil dalam matematika, seorang anak dapat baju 5, anak pertama, maka anak yang kedua harusnya juga mendapat 5. Itu adil secara angka. Tetapi bukan itu yang dimaksud di sini. Adil di sini bahwa seorang raja yang datang ini bersikap adil, tidak memandang muka, tidak memandang status sosial, tidak memandang ras, latar belakang, namun dia adil, memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang suku,
Jadi kalau pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang memberi akses yang sama pada setiap orang. Akses pendidikan, akses pekerjaan, akses kesamaan hak dalam hukum, aspek kesamaan hak dalam politik untuk dipilih dan memilih. Itu yang namanya keadilan. Memberikan kesempatan yang sama tanpa memandang apapun suku bahasanya. Itu yang namanya adil. Jadi bukan adil dalam bentuk matematika. Raja yang datang ini adalah seorang raja yang adil, yang mengasihi dunia tanpa memandang muka. Siapapun yang dikasihinya, ia layak untuk mendapat penebusan akan dosa yang kelak dikerjakannya. Seorang raja yang datang ini betul-betul memiliki karakter seorang raja yang adil, yang tak memandang muka. Namun dia adalah juga seorang raja yang jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ini ciri yang kedua. Biasanya raja itu tidak lemah lembut. Raja dunia tidak lemah lembut. Raja dunia itu gagah, tegap, mukanya sangar, tegas, berwibawa tinggi, luar biasa, ganas, tegas. Biasanya raja dunia seperti itu. Oleh karenanya juga ada orang-orang yang menafsirkan, mengapa seorang Mesias itu kok begitu? Seharusnya harus seperti raja dunia, yang kuat, yang tegas, yang gagah perkasa. Namun di sini Zakaria menubuatkan bahwa raja yang datang itu adalah seorang raja yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Terbalik dengan raja-raja dunia. Kalau raja-raja dunia yang ditunggangi dan dikendarainya adalah kuda. Kuda yang gagah perkasa, kuda yang gagah, yang tangkas, kuda yang lari cepatnya. Sehingga seorang raja dunia pastilah menunggang kuda. Namun Zakaria menubuatkan ternyata raja yang datang itu bukanlah raja yang menunggangi kuda, tetapi menunggangi keledai. Keledai itu hampir samalah dengan kambing jenisnya. Dia kecil, dia pendek, dia lembut, dia tidak gagah, berbeda dengan kuda. Saya pernah berdiri di belakang kuda, di sepaknya saya, bisa dia menerjang. Tapi kalau seekor keledai, dia tidak bisa seperti itu. Dia manut saja, ya. Dia mengikuti saja. Dia lembut, tidak gampang emosi. Itu keledai, itu yang ditungganginya. Jadi raja yang dinubuatkan yang akan datang ini betul-betul raja yang lemah lembut, tidak menunggangi kuda, tetapi menunggangi keledai. Nanti akan kita lihat. Lalu ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkannya. Ketika dia datang, dia adalah hanya sebagai guru. Dia hanya mengajar tentang kasih. Dia melawan sikap keras. Dia melawan tinggi hati. Dia melawan sikap dengki iri hati. Dia melawan sikap semua hal-hal keduniawian. Dia tidak pernah melakukan penaklukan atas sebuah kota yang ada di Yerusalem. Dia tidak pernah mengangkat pedang melawan orang. Dia tidak pernah menggunakan pedang untuk memaksa orang untuk percaya pada ajarannya. Inilah pribadi selanjutnya seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Zakaria. Selanjutnya dikatakan di sana, busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut.
dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Dia meniadakan perang. Dia tidak suka perang. Dia hanya suka damai. Dia hanya pembawa damai. Dia hanya juru damai. Itulah ciri-ciri Raja Damai, Mesias yang akan lahir di kota Bethlehem tersebut. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 7. Nabi Yesaya juga menubuatkan tentang seorang Mesias yang akan lahir di Bethlehem itu. Di dalam Yesaya 53 ayat 7 dikatakan begini. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesaya juga menubuatkan seorang pribadi Mesias yang akan lahir di Bethlehem yang kita peringati itu. Bahwa dia lemah lembut, dia dianiaya, dia diumpama sebagai anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan dia tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan seperti induk domba yang keluh di depan orang ketika menggunting bulunya. Pernah lihat di YouTube bagaimana domba digunting bulunya? Dia dibaringkan, baru digunting bulunya sampai botak. Sampai botak rupanya. Dipakai silet tajam, tapi mereka bisa membuat tidak tersayat kulitnya, tidak keluar darahnya. Tapi bulunya juga tidak rontok, tetap menempel. Jadi digunting bagus-bagus dan dombanya diam saja. Coba kita, sekonyong-konyong orang memotong rambut kita. Rambut kita adalah mahkota kecantikan kita. Sekonyong-konyong dipotong orang. Apa tindakan kita? Dengan refleks tangan kita akan begini. Tetapi ini Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Tidak ada seorang pun di muka dunia ini yang sanggup memiliki pribadi seperti ini. Tidak mampu. Oleh karena itu coba kita lihat pribadinya itu siapa. Sama-sama kita buka di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca dari sini. Matius 21 ayat 1 sampai 5. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, judul perikopnya Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini dituliskan oleh murid Yesus bernama Matius. Kurang lebih 400 tahun ketika Yesaya menuliskan nubuatannya tadi yang kita baca tadi. Dinyatakan oleh Debata Jehovah, anaknya datang. Seperti kita baca di ayat 1, pasal 1 ayat 2 dari Matius ini. Yesus Kristus datang, dan ini kejadian Allah ketika dia berumur 33 tahun masuk kota Yerusalem. Perhatikan, tadi Nabi Zakaria mengatakan dia
menunggangi keledai. Di sini terjadi di dalam Matius pasal 21 1 sampai 5 tadi, dia memasuki kota Yerusalem menggunakan keledai. Secara tersirat Yesus Kristus ingin menyampaikan kepada penduduk kota Yerusalem bahwa raja yang masuk ke kota Yerusalem tersebut bukanlah seorang raja yang hendak menaklukkan kota itu. Biasanya raja dunia kalau hendak menaklukkan suatu kota termasuk Yerusalem, maka panglima-panglimanya, maka raja-rajanya akan datang menggunakan kuda yang gagah perkasa dan larinya sangat cepat. Tetapi Yesus yang datang sebagai raja tersebut dielu-elukan oleh masyarakat Yerusalem dengan membentangkan daun-daun palem seraya mengucapkan Hosana, Hosana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus yang datang itu menggunakan keledai, lambang daripada bahwa Yesus datang ke Yerusalem bukan untuk menaklukkan, tetapi membawa damai. Makanya salah satu julukan Yesus Kristus adalah Raja Damai. Kalau kita berdamai itu belum Raja Damai. Tetapi kalau kita seorang pribadi yang mampu hidup berdamai dengan yang lain, berdamai dengan siapapun, berarti kita adalah anak-anak Raja Damai. Sebab raja kita adalah Raja Damai, pembawa damai. Maka masyarakatnya yang dipimpinnya juga harus menjadi pribadi-pribadi pembawa damai. Telah dinubuatkan dan dinyatakan terjadi, betul-betul terjadi. Lalu kalau kita baca berikutnya, maka nubuatan Yesaya tadi yang mengatakan dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, digenapkanlah itu pada fase karya keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan buat kita semua. Di hadapan Pilatus, di hadapan Kayafas, tidak ditemukan sedikit pun apa kesalahannya dan dia hanya diam saja. Tidak keluar dari mulutnya kata-kata yang kasar atau kata-kata kutuk atau kata-kata perlawanan ketika orang meludahinya, menempelengnya, bahkan memahkotai dirinya. Dia tidak mengeluarkan pernyataan perang bagi para murid-muridnya untuk memberikan perlawanan. Tidak. Seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya, dia ikut saja. Dia diam saja. Saya ulangi Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Bahkan sampai detik-detik terakhir sebelum dia mengatakan sudah selesai, kedua penjahat yang di sampingnya salah satunya menghina dia, menghujat dia, bahkan prajurit-prajurit yang ada di sana juga menghina dia. Tidak sekalipun keluar dari mulutnya kata kutuk. Justru terakhir yang keluar dari mulutnya adalah kata berkat kepada penjahat yang ada di sisinya. Bersama dengan aku, engkau saat ini sudah berada di Firdaus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Walaupun penderitaan yang sangat berat dialami anak domba Allah tersebut, dari mulutnya tidak keluar kutuk perlawanan sedikit pun, seperti yang dinubuatkan 400 tahun lebih, kurang lebih oleh Nabi Yesaya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, percaya akan lahirnya Yesus Kristus daripada Roh Kudus oleh Maria. Percaya dia disiksa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Percaya dia disalibkan, percaya dia mati, kita percaya dia bangkit hari ketiga, kita percaya dia naik ke surga. Dan kita percaya juga dia akan datang kelak kedua kali. Itu adalah iman Kristen yang primer, iman Kristen yang pertama
dan terutama, kalau ada orang yang mengatakan kami juga percaya kepada Yesus yaitu Isa Al-Masih, tetapi dia tidak disiksa, tidak mati, tidak dikuburkan, tidak naik, tidak bangkit, berarti bukan itu pribadi yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya, Nabi Mika, dan Nabi Zakaria. Pribadi yang dimasukkan oleh Yesaya, Mika, Zakaria adalah pribadi yang dinubuatkan dengan ciri-ciri seperti yang kita baca tadi. Dia lemah lembut, menunggangi keledai, dia menghilangkan perang, dia tidak membawa senjata, dan lain sebagainya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita percaya nubuatan-nubuatan para nabi telah digenapi. Kurang lebih tahun 2023 yang lalu, Yesus datang kali yang kedua. Pertama, dia naik ke surga. Dia juga berjanji, aku datang ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu, yaitu kita semua. Dan aku akan datang menjemput engkau sekalian untuk bersama-sama dengan aku dan Bapa di rumah Bapa yang kekal. Jadi, kalaupun kita merayakan masa Advent atau Natal sekarang ini, jangan terlalu fokus pada pesta-pesta euforia. Baju-baju baru, makanan yang melimpah, minuman yang luar biasa. Boleh, tetapi jangan terlalu fokus kita, jemaat Tuhan sekalian. Fokuslah kita pada persiapan kita untuk menyongsong Raja Damai, yaitu menyambut Raja yang adil dan jaya, Yesus Kristus, kedatangannya kali kedua. Jangan seperti perempuan-perempuan yang bijaksana dan perempuan-perempuan yang bodoh. Perempuan yang bodoh, dia menunggu pengantin, namun tidak tahu sebenarnya kapan pengantin itu akan tiba. Dia membawa pelita, tetapi hanya cukup untuk di dalam obornya saja. Dia tidak membawa cadangan. Akhirnya dia tertidur. Di saat dia tertidur, obornya pun padam. Pengantin pria pun datang. Masuk semua yang masih bangun ke dalam pesta perjamuan itu. Pintu pun ditutup. Dan setelah pintu ditutup, baru mereka terbangun. Sudah terlambat. Tetapi perempuan-perempuan yang bijaksana adalah menyiapkan juga minyak tanahnya. Jadi ketika pengantin pria belum datang, habis minyaknya yang di obornya, yang di pelitanya, masih ada cadangan, dimasukkan kembali. Sehingga ketika pengantin pria datang, mereka tetap terbangun dan masuk bersama-sama dengan pengantin pria di perjamuan kudus tersebut. Siapa itu pengantin pria? Pengantin pria itu adalah Yesus Kristus. Di dalam kitab Wahyu dikatakan kalau pengantin perempuan itu adalah gerejanya, Putri Sion. Itu adalah pengantin perempuan. Kelak pengantin perempuan dan pengantin laki-laki yaitu Yesus Kristus akan bersatu di rumah Bapa yang kekal. Oleh karenanya, Minggu Advent hari ini mengajarkan kita supaya di masa-masa Advent ini kita merenungkan, yaitu menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Oleh karenanya jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan janganlah sama seperti dunia ini. Merayakan Natal orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, jangan sama dengan dunia ini. Kalau dunia ini merayakan Natal dengan pesta pora, minum-minum yang luar biasa, aman-aman, sampai habis-habisan. Tetapi kalau kita orang Kristen yang telah hidup di dalam terang Allah, merayakan Natal justru kita banyak merenungkan, banyak beribadah, banyak bersekutu, merenungkan bahwa Raja Damai itu akan datang kali keduanya. Jadi ketika Raja Damai itu datang seperti pencuri yang datang pada malam hari ini, malam hari kita siap, tidak terkejut dan tidak tertinggal. Oleh karena itu sekali lagi jemaat Tuhan, di akhir tahun ini sebagai orang Kristen,
kita rayakan Natal sebagaimana kita orang percaya.